Hai, selamat datang di Ngaso. Ulang. Hai, selamat datang di Ngaso spesial pakai Zoom sekarang. Tuh, itu pesertanya ya, cekikan tuh ada. Itu Anggia, Murni, Ibu Mirza, ini aku. Ntar lagi kita mau mulai. Oke. Si anak sendiri. Ternyata semua yang aku pelajari tuh hampir aku bilang semua tuh hoax gitu. Ini hoax semua. Kenapa sampai batasnya 8 tahun semua indah sesuai dengan materi-materi parenting ya. Yes. Setelah itu ya sebenarnya ini battle siapa sebenarnya? Ini mereka kalau energinya keluar itu bisa manjat-manjat lemari, teriak-teriak, mau main. Si kakak itu kadang maunya main sendiri, si adik itu kan maunya ikut-ikutan kakaknya itu yang diartikan sama kakak adalah suatu gangguan gitu. Yang pertama, mereka fisiknya tumbuhnya udah pesat nih, ingetan banget ya gitu. Ada bau-bau tidak sedap nih ya misalnya. Mereka hobi mendebat, punya perspektifnya sudah beragam, udah ingin tahu perspektifnya orang-orang juga, punya kayak musuh bebuyutan, atau mereka tuh kompetitif banget, atau kayak suka labeling dalam dunia bahasa-bahasa gaul lain sama circle pertemanan terdekat tuh sudah mulai pakai juga. Motorik mereka udah lebih akurat, kalau gambar udah lebih detail, udah lebih rewel gitu ya. Kayak baca buku-buku yang rumit, kayak buku dengan cerita yang udah bercabang kayak Harry Potter, atau bahasanya sudah lebih baik juga, makanya mereka udah berkembang jauh lebih kompleks ya. Mereka tuh suka bereksperimen sama alat sehari-hari, belajar masak dari nol gitu ya. Sekarang itu komunikasi yang mereka mau itu, so it has to be more straightforward dan empati kalau menurut aku nih. Udah nggak suka instruksi, nggak suka dikritik, ditanya dengan cara yang menuduh. Mereka tuh moody banget sekarang. Ya, setuju itu aku. Kita perlu latihan sama dia, kita yang modelin ke dia caranya empati ke dia. Yes. Caranya berkomunikasi asertif ke dia. Cari cara yang efektif masuk untuk ngobrol sama dia. Dia tuh butuh divalidasi banget ya, dipuji, of course. Terus cara untuk bisa mengemukakan pendapatnya dengan sopan santun sih. Latihan values di rumah yang strict sama yang compromise. Kita tuh kayak ngadain celebrity gitu. Oh ya selamat ya, kamu tuh udah masuk pra-remaja loh. Malamnya tuh aku ajak dia meditasi berdua. Jadi dia tuh kan love language-nya quality time kan. Maka aku ajak dia meditasi berdua. Kita biarkan tubuh kita istirahat, kita terima kasih sama tubuh kita segala macam, sampai akhirnya kita bangun besok dengan mood yang udah lebih baik gitu. Ya kayak ambil kesempatan ini buat rajin-rajin mau ajak ngobrol diri sendiri. Sebenarnya apa sih yang kita butuhkan? Karena memang kita perlu grounding. Gimana caranya grounding? Bikin jadwal. Pertama buat diri kita dulu, karena kita perlu ngelola kebutuhan diri kita sendiri kan. Kita perlu tahu apa emosi dominan kita gitu, apa kita perlu nge-reach apa nih dari diri kita. Ibaratnya mungkin biasanya kita ada di zona nyaman terus, kayak udah seneng nih, istilahnya itu kalau misalkan apa ya, kalau kita bisa melihat diri kita lebih jernih, maka kita juga bisa melihat anak lebih jernih gitu kan. Komunikasi juga sering banget disebut sama semuanya, untuk komunikasi ke anak, komunikasi ke pasangan, ke sekolah, semua observasi juga, untuk kesepakatan bersama dibuat sesuai dengan kebutuhan dari semuanya, semua anggota keluarga. Silakan dilakukan secara strict tapi juga kasih space buat fleksibel. Betul. Terus cari cara untuk apapun teman-teman, dan semua butuh proses. Oke, aku merasa ya sebagai orang tua itu keras banget sama diri sendiri. Jadi kayaknya cara untuk embrace the uncertainty menurut aku tuh adalah be gentle daily sih.
how we be gentle with our process. Sesmall apapun itu di dalam rutinitas tuh sering-sering di-acknowledge, sering-sering diapresiasi, karena siapa lagi kalau bukan kita, ya kan? Realistis, yaitu kalau needs-nya anak gue bisa take it seriously, tapi untuk isu-isu mereka gue nggak perlu take it personally, gitu sih. Itu dari aku tambahannya. Bu Mirza gimana? Afirmasi itu penting banget sih, dan mengakui kalau kita tuh udah cukup kok, kita tuh berusaha yang terbaik kok buat diri kita dan anak-anak gitu kan. Kayak you are enough, you are loved. Kita tuh too much ngasih pressure ke diri kita, maka memang perlu melambat, mungkin memang perlu pelan-pelan, nggak perlu cepet-cepet, kayak nikmatin dulu aja prosesnya pelan-pelan gitu sih.